Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Tinggal menghitung hari dilantiknya Presiden baru Amerika Serikat Joe Biden, kini DPR Amerika Serikat malah kembali mengzulkan Presiden Donald Trump karena dinilai menghasut kerusuhan di gedung Capitol Hill pekan lalu. Lantas, apakah Trump akan menjadi presiden pertama yang dicopot dari jabatannya? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam pemakzulan Trump, Jilid 2. Ya, dalam pemungutan suara 13 Januari waktu setempat, DPR Amerika Serikat menyetujui pemakzulan terhadap Trump dengan perolehan suara 232 setuju, sebaliknya 197 suara yang menolak. Menariknya, ada 10 suara dukungan yang berasal dari Partai Republik yang seharusnya membela Trump. Dan ini sangat kontras dengan pemakzulannya di tahun 2019. Dan kini terlihat ya, ada perpecahan di tubuh Partai Republik. Berbeda dengan kala itu di mana suara Republik bersatu menentang pemakzulan Trump. Nah, Partai Demokrat menuding kericuhan terjadi akibat pidato Donald Trump sehari sebelumnya yang dinilai provokatif dan juga menyulut emosi pendukungnya hingga berani membuat kericuhan di gedung Capitol. Nah, pasal pemakzulan menyatakan bahwa Trump berulang kali mengeluarkan pernyataan palsu yang menyatakan bahwa hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat adalah penipuan dan tidak boleh diterima. Dengan demikian, Trump adalah presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang 2 kali dimakzulkan atau dituduh melakukan kejahatan oleh Kongres yang sebelumnya juga pernah dialami Trump pada Desember 2019 lalu. Meski demikian, Amerika Serikat ini kan menganut sistem 2 kamar legislatif sehingga sidang pemakzulan nantinya tak hanya mendapat persetujuan DPR tapi juga Senat yang saat ini dikuasai oleh Partai Republik atau pendukung Trump. Nah, kesalahpahaman yang kerap terjadi terkait dengan pemakzulan adalah hal itu mengacu pada pencopotan presiden dari jabatannya. Faktanya, pemakzulan hanya mengacu pada DPR Amerika Serikat yang mengajukan tuduhan bahwa seorang presiden terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran ringan. Nah, Trump ini kan sudah resmi dimakzulkan oleh DPR. Lantas apa selanjutnya? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, proses pemakzulan harus melalui beberapa tahapan untuk memastikan kalau Trump benar-benar melanggar sesuai tuduhan, yaitu menghasut pemberontakan. Nah, setelah DPR resmi sepakat melakukan pemakzulan, proses berikutnya yaitu dibawa ke Senat. Nantinya, Senat ini akan melakukan persidangan untuk mengusut dugaan pelanggaran tingkat tinggi yang dilakukan oleh Trump. Namun, pemimpin mayoritas Senat Amerika Serikat dari Partai Republik yaitu Mitch McConnell ini memastikan sidang pemakzulan Donald Trump ini baru bisa dilakukan pekan depan dan juga menolak seruan dari Partai Demokrat yang mendesak harus sidang dilakukan sesegera mungkin gitu. Dan pada pekan ini dengan kata lain persidangan tidak dapat dilakukan sampai Presiden terpilih Joe Biden ini dilantik pada 20 Januari mendatang. Loh, terus kok ada sidang pemakzulan jika Trump tidak lagi menjabat? Nah, impeachment atau pemakzulan ini dapat digunakan untuk menggulingkan Trump dari jabatannya dan juga mendiskualifikasikan Trump dari jabatan politik di masa depan. Siapa tahu kalau misalkan Trump mencalonkan lagi pada 2024 mendatang. Nah, terus berapa banyak sih suara yang dibutuhkan untuk menghukum atau menggulingkan Trump? Nah, berbeda dengan pemungutan suara di DPR Amerika Serikat yang hanya memerlukan suara sebanyak minimum 51% untuk memakzulkan presiden, pemungutan suara di Senat Amerika Serikat ini harus membutuhkan suara minimal 2/3 atau sebanyak 67 orang. Karena saat ini Senat Amerika Serikat diisi oleh sebanyak 100 senator yang terdiri dari 53 orang berasal dari Partai Republik dan 47 orang berasal dari Partai Demokrat. Nah, sebagai informasi, belum ada sejarahnya Presiden Amerika Serikat yang pernah dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan. Ketua DPR Nancy Pelosi, kemudian puluhan anggota Partai Demokrat dan juga beberapa anggota Partai Republik secara terbuka mendesak Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence memberlakukan amandemen ke-25 untuk menggulingkan Trump dari jabatannya. Nah, amandemen ke-25 memberi wewenang pada kabinet untuk menggelar pemungutan suara demi melengsarkan presiden. Desakan ini kembali didorong usai Pence menolak untuk memberlakukan amandemen tersebut. Ia mengatakan, "Saya tidak yakin tindakan seperti itu merupakan jalan terbaik bagi bangsa kita atau sesuai dengan konstitusi kita." Jadi Pence menilai bahwa pemerintah saat ini difokuskan untuk memastikan transisi pemerintahan yang tertib dan juga Pence mengimbau untuk menghindari tindakan yang akan semakin memecah belah.
Nah, amandemen ke-25 ini umumnya dikenal sebagai prosedur untuk mencopot presiden jika dianggap tidak dapat menjabat sekaligus digunakan untuk menggulingkan mereka yang tidak bertanggung jawab. Secara garis besarnya, amandemen itu mengatur tentang pergantian presiden dan juga menetapkan prosedur wakil presiden untuk mengisi jabatan yang kosong dalam situasi ketika presiden tidak mampu lagi menjalankan tugas. Dalam sejarahnya, amandemen ke-25 ini tidak pernah digunakan untuk melawan seorang presiden. Seruan untuk menggunakan amandemen ke-25 ini justru muncul karena Trump dinilai menjadi biang kericuhan pada kerusuhan di gedung Capitol Hill. Sementara itu, Trump peringatkan DPR Amerika Serikat untuk tidak memakzulkan dirinya. Pasalnya menurutnya, pemakzulan hanya akan menyebabkan kemarahan yang luar biasa, bahkan mengerikan dan juga membahayakan bagi negara Amerika Serikat.